Kembali disergap pemirsa, gudang penyimpanan solar di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Banyaknya BBM membuat api cepat membesar dan menyambar sejumlah rumah warga. Kobaran api dan kepulan asap hitam muncul dari sebuah rumah di Jalan Untung Soropati, Karangasem Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Warga di kawasan bongkar muatan pasir ini segera berupaya memadamkan api. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Seorang warga yang mengetahui rumahnya habis terbakar tak sadarkan diri. 1 dari 5 bangunan yang terbakar merupakan tempat penimbunan solar. Sekitar 5 buah bangunan. 5 buah bangunan. Ya. Mungkin ada kendala yang dialami, Pak? Kendala dialami tidak ada ya, karena di lokasinya dekat sungai, kemudian akses jalan masuk juga cukup lebar. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash melaporkan. Seorang pengendara motor tewas usai menabrak beton dan masuk saluran air di pinggir jalan di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin sore. Korban diketahui merupakan warga Kosambi, Tangerang. Seorang pengendara motor tewas terperosok masuk ke saluran air sedalam setengah meter usai menabrak beton pembatas di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari kartu identitasnya, korban diketahui adalah Poniman, 48 tahun, warga Blimbing, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban terjatuh beserta motornya. Untuk transaksi dari arah jembatan 2 ya, arah ke Pesing. Itu masuk ke parit atau gimana nih, Pak? Ya langsung masuk ke parit, ya hilang kendali. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan dari arah jembatan 2 menuju Pesing, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Akibat memarkir mobil terlalu dekat dengan jalur kereta, sebuah mobil ringsek ditabrak kereta Pangrango di Sukabumi, Jawa Barat. Saat kejadian, pemilik mobil sedang bertamu ke rumah warga sekitar. Bagian belakang sebuah mobil ringsek usai tertabrak kereta Pangrango jurusan Sukabumi Bogor di Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini mengejutkan warga yang berdatangan ke lokasi kejadian. Secara bergotong royong, warga mengevakuasi mobil ke tempat aman agar tidak mengganggu perjalanan kereta. Peristiwa bermula saat mobil ditinggal pemiliknya untuk bertamu ke rumah warga setempat. Namun saat parkir, posisi mobil terlalu dekat dengan rel kereta hingga tersambar kereta Pangrango dan terpental 10 meter. Selain menabrak minibus, kejadian ini juga membuat sebuah sedan yang ada di samping minibus rusak di bagian depan. Kalau masyarakat sini mah mungkin yang punya mobil kendaraan di sini memang di sini parkirnya. Kalau ini mah kan tamu ya, mau habis ziarah dia mau sholat, mampir dulu sebentar, nggak tahu posisi ininya gitu. Posisi parkirnya ngeredeng. Usai kejadian, warga diimbau untuk tidak memarkirkan kendaraannya di bantaran rel kereta. Kasus ini ditangani Polsek Cibadak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Polres Jakarta Barat menggagalkan penyelundupan ratusan kilogram ganja di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ditemukan 8 karung berisi ratusan kilogram ganja di dalam mobil pelaku. Setelah membuntuti, Sat Narkoba Polres Jakarta Barat memberhentikan kendaraan pelaku di Jalan Lintas Sumatera, Mandailing, Natal, Sumatera Utara.
Saat digeledah di dalam mobil ditemukan 8 karung berisi ratusan kilogram ganja kering. Satu orang berinisial NP diduga kurir ditangkap polisi. Diduga ratusan kilogram paket ganja kering ini akan diedarkan ke Jakarta melalui jalur laut. Ya, informasi yang kami dapat sementara dari pelaku yang diamankan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Penangkapan ini merupakan rangkaian hasil penyelidikan Sat Narkoba Polres Jakarta Barat setelah menangkap bandar dan kurir ganja di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Dua balita kakak beradik dianiaya oleh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Ironis, video penganiayaan dikirim pelaku pada sang suami yang ditahan di rutan karena kasus narkoba. Pelaku menganiaya karena kesal tidak dinafkahi. Dua balita laki-laki berusia 4 dan 2 tahun menangis saat dianiaya ibu kandungnya di kamar rumahnya di lingkungan 8 Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ironis, aksi penganiayaan ini direkam oleh Dewi Permatasari Rambe, sang ibu, yang kemudian mengirimkan video penganiayaan kepada Ali Imran, suaminya, yang ditahan karena kasus narkoba. Kesal dengan perbuatan istrinya, sang suami memviralkan video tersebut di media sosial. Motif pelaku penganiayaan anaknya dipicu masalah ekonomi. Sejak setahun suaminya ditahan, tak ada yang membantu biaya hidup anak-anaknya. Memukul anak dengan motif sebenarnya menurut kita sekarang ini adalah motif untuk mencari perhatian si suami yang saat ini menjalani hukuman. Pelaku penganiayaan diperiksa di unit PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara kedua balita kakak beradik dirawat oleh tetangganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Pelaku penipuan transaksi penukaran mata uang asing menggunakan cek kosong di Money Changer di Kelapa Gading, Jakarta Utara ditangkap polisi. Selain di Jakarta, pelaku juga beraksi di Money Changer di Semarang, Jawa Tengah. Kerugian korban mencapai 900 juta rupiah. Setelah aksinya di tempat Money Changer di Kelapa Gading, Jakarta Utara terekam CCTV, HW berhasil ditangkap polisi di Tangerang Selatan. Pria 56 tahun ini merupakan pelaku penipuan dengan modus penukaran mata uang asing menggunakan cek kosong. Dari tangan pelaku disita uang 60 juta rupiah, 1.000 dolar Singapura, serta sejumlah buku tabungan dan lembaran cek. Dalam 2 tahun beraksi, pelaku melakukan penipuan di 6 tempat penukaran uang di Jakarta dan Semarang dengan total kerugian mencapai 895 juta rupiah. Modus pelaku yang mengaku sebagai pengusaha meminta karyawan Money Changer untuk bertransaksi di tempat yang ditentukan. Setelah mendapat mata uang asing yang diinginkan, pelaku menyerahkan cek kosong kepada karyawan Money Changer. Sebagian uang hasil penipuan dipakai pelaku untuk bermain judi online. Menyerahkan uang tersebut kepada pelaku dan diganti dengan cek. Dan setelah dicoba untuk dilakukan pencairan cek tadi, didapat bahwa cek tadi sudah tidak berlaku lagi atau cek kosong. Mata uang asing yang menjadi incaran pelaku penipuan adalah dolar Amerika dan Singapura. Biasanya yang diincar ini mata uang jenis apa, Bu? Kalau mata uang biasanya US sama Singapura ya. Karena memang itu paling banyak? Ya, itu memang populer. Ada yang modusnya pemilik toko buah, ada yang toko bangunan, macam-macam. Pelaku penipuan ini terancam 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sepasang kekasih di Subang, Jawa Barat tewas tenggelam di Sungai Ciparang. Kedua korban tenggelam karena tak bisa berenang. Warga secara bergotong royong mengevakuasi 2 korban tewas di Sungai Ciparang, Cijambe, Subang, Jawa Barat.
Jasad pasangan kekasih asal Karawang dan Subang ini dievakuasi setelah sempat tenggelam selama 30 menit. Peristiwa bermula saat korban A, 27 tahun warga Karawang Timur, menemui kekasihnya R, 18 tahun di Subang untuk memanen padi. Saat membersihkan tangan setelah selesai memanen, R terpleset ke sungai. A yang tidak bisa berenang mencoba menolong dan ikut tenggelam. Bersih-bersih, Rosita terpleset, ditolong sama saudara Andri yang akhirnya karena tidak bisa renang, dua-duanya tenggelam, meninggal dunia. Tiba di RSUD Subang, kedua korban segera divisum. Hasil pemeriksaan visum oleh tim medis kami menunjukkan bahwa korban akibat tenggelam. Kita sedang menunggu dari pihak keluarga karena ini dua orang ini beralamat yang berbeda. Yang satu dari alamat Subang, dari kampung Cijambe, kemudian yang satunya lagi dari Karawang. Kedua korban dibawa masing-masing keluarga untuk dimakamkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Dua perampok bersenjata api todongkan pistol ke karyawan minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku juga menyiramkan bensin pada korban. Tetaplah bersama kami, Sergap segera kembali.